Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan berkumpulnya para pendekar tingkat tinggi dalam sebuah turnamen mematikan. Hanya satu pendekar yang terpilih untuk menjadi penguasa dunia. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan sebuah arena turnamen yang bernama Arena Baihu, di mana para pendekar tingkat tinggi dari berbagai sekte telah berkumpul di sana untuk membuktikan kesaktiannya masing-masing demi memperebutkan sebuah pusaka yang berkekuatan tinggi. Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi maharaja dan menguasai dunia. Para pendekar sakti perwakilan sekte siap untuk bertempur. Terlihat seorang pemuda yang bernama Xiu Kong ikut dalam kompetisi tersebut. Tak berselang lama muncul seorang pendekar bernama Liu Sheng, utusan Tuan Agung yang merupakan tuan rumah dari turnamen tersebut. Dia diperintahkan untuk memilih satu pendekar yang akan ikut bersamanya untuk memasuki Pulau Kubur, di mana di pulau tersebutlah sebuah pusaka berada, yaitu senjata agung yang memiliki kekuatan tingkat tinggi. Liu Sheng mengeluarkan sebuah giok. Siapapun yang mendapatkan giok tersebut, maka dialah pemenangnya. Semua pendekar tak ada yang mampu menandingi kesaktian Liu Sheng termasuk Xiu Kong sendiri. Namun saat Xiu Kong akan berhasil mengambil gioknya, tiba-tiba Liu Sheng mengeluarkan kesaktiannya yang membuat giok tersebut melesat jauh hingga ke sebuah desa. Yang sontak saja para pendekar pun langsung mengejar giok tersebut. Mereka pun mendarat di sebuah desa. Dengan belagunya, seorang pendekar bernama Gui meremehkan kemampuan Xiu Kong. Namun ternyata Xiu Konglah yang berhasil mendapatkan gioknya yang membuat Gui terkejut. Saat dia akan menyerang, tiba-tiba muncul seorang pendekar yang memiliki level kesaktian lebih tinggi. Dia bernama Yu King. Tak butuh waktu lama, Yu King mengalahkan Gui dan Xiu Kong hingga terluka parah. Xiu Kong tak berdaya dan tak mampu menandingi kesaktiannya. Yu King pun mengambil gioknya lalu pergi dengan menghina Xiu Kong peserta terlemah. Dan tak berselang lama, Xiu Kong dibawa oleh teman seperguruannya untuk diobati. Seseorang mengabarkan bahwa Yu King telah pergi menuju pulau. Mereka pun memutuskan untuk memasuki pulau tanpa izin. Xiu Kong yang sudah sembuh pun ikut bersama mereka meski dia tak setuju karena jika ketahuan Tuan Agung akan fatal akibatnya. Namun tak ada pilihan lain, Xiu Kong pun ikut bergabung bersama mereka karena kesempatan memasuki pulau sudah tidak ada. Sementara para pendekar terpilih saatnya pergi menuju pulau. Mereka adalah para pendekar tingkat tinggi yang sudah mendapatkan giok sebelumnya, termasuk Yu King yang mendapatkan giok terakhir. Mereka pun tiba di gerbang dimensi menuju pulau. Mereka melakukannya dengan terpaksa demi mendapatkan pusaka agung. Karena jika jatuh ke tangan orang jahat, maka dunia akan hancur. Dengan hati-hati mereka masuk secara sembunyi-sembunyi hingga sampai di altar dimensi dengan melumpuhkan para penjaga terlebih dahulu. Akhirnya mereka sampai di Pulau Kubur meski dengan mendarat seperti kelapa murag. Mereka pun bangkit dan mulai perjalanannya. Namun di tengah perjalanan mereka mendapati banyak pendekar yang tewas. Dan ada salah seorang yang sedang sekarat mengatakan untuk segera pergi dari tempat ini karena sangat berbahaya. Mendengar perkataannya, mereka pun memperketat kewaspadaannya. Dan tiba-tiba seorang pendekar berilmu tinggi muncul yang membuat mereka semua ketakutan. Karena meski kesaktian mereka digabungkan, belum tentu mampu menandingi kesaktiannya. Dia memberikan tantangan jika bisa selamat dari 3 tebasan maka akan dilepaskan. Mereka pun segera berlari untuk menghindar tebasan pedangnya.
Xiukong terluka karena tebasan pertama dan satu rekannya tewas akibat tebasan yang kedua. Namun saat akan mengeluarkan tebasan yang ketiga, tiba-tiba muncul Liu Sheng menolong mereka dengan menahan tebasannya. Dan ternyata pendekar tersebut adalah kakaknya Liu Sheng yang bernama Lu Xiu. Pantas saja dia memiliki kesaktian level tinggi karena anak pertama dari Tuan Agung. Liu Sheng pun memerintahkan mereka untuk segera pergi. Sejak dulu, dua pendekar bersaudara ini tidak pernah akur dan berambisi untuk menguasai dunia. Mereka pun melanjutkan lagi pertempurannya karena hanya satu orang yang bisa mendapatkan pusaka agung. Akhirnya sang kakak pun kalah karena secara diam-diam ternyata Liu Sheng memiliki ilmu bintang kuno yang dilarang untuk dipelajari karena memiliki kekuatan jahat. Di tempat lain terlihat seorang pendekar yang ketakutan seperti dikejar jurig dan ternyata sudah banyak para pendekar yang tewas. Hanya satu orang yang selamat yaitu Yu Qing, seorang pendekar sakti yang pernah mengalahkan Xiukong. Xiukong dan temannya beristirahat di suatu gua. Saat mereka akan melanjutkan perjalanannya, Xiukong menahan mereka untuk meminta penjelasan lagi. Mengapa berambisi ingin mendapatkan pusaka agung? Mereka pun menjelaskan bahwa sang guru berwasiat untuk menjaga dan membantu Xiukong mendapatkan pusaka agung, agar pusaka tersebut berada di tangan yang tepat untuk menghindari kehancuran dunia. Mereka pun penasaran kenapa sang guru memilih Xiukong dari sejak kecil, padahal ilmu kesaktiannya tidak seberapa. Saat melanjutkan perjalanannya, mereka dikejutkan dengan banyaknya manusia menjadi patung yang diduga penganut sekte sesat. Dan benar saja, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis ahli sihir yang bernama Cai Xing dari sekte Yuxi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan dikejutkan lagi dengan seseorang yang berteriak ketakutan minta tolong. Dan ternyata dia adalah Yu Qing sedang dikejar oleh makhluk mengerikan. Dan tiba-tiba makhluk tersebut pun muncul menyerang. Xiukong berhasil menghabisi makhluk tersebut, namun tanpa diduga makhluk itu berubah menjadi energi dan memasuki tubuh Xiukong. Dengan otomatis kesaktian Xiukong bertambah berkali lipat. Rekan seperguruannya satu persatu tewas, yang tersisa hanya 3 orang. Kini mereka berempat dengan bergabungnya Yu Qing. Sementara para pendekar lainnya pun telah banyak yang tewas dibantai oleh Liu Sheng termasuk kakaknya sendiri. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di sebuah tempat yang disebut gerbang domain, yaitu gerbang dimensi menuju kembali pulang. Dan ternyata Yu Qing menyerah dan memutuskan untuk pulang. Namun saat kuncinya diletakkan malah hancur yang membuat Yu Qing semakin frustasi. Hanya ada satu cara untuk bisa kembali pulang, yaitu harus mendapatkan senjata agung. Dan tiba-tiba muncul 4 pendekar berilmu tinggi dari sekte Yuxi yang dikenal dengan pendekar hantu. Xiukong dan rekannya tak mampu menandingi kesaktian mereka. Namun saat Xiukong akan dihabisi, muncul banyak hewan buas turun dari atas. Mereka pun dengan segera pergi dari tempat tersebut. Namun Xiukong dan rekannya terjebak dengan hewan buas yang sudah berada di hadapannya. Dan ternyata para pendekar hantu pun dihadang oleh makhluk tersebut saat dalam perjalanan. Akhirnya mereka semua bergabung menghadapi hewan tersebut. Mereka kini terjebak di atas batu kecil yang akan jatuh ke jurang yang dalam. Xiukong yang teringat dengan perkataan gurunya bahwa dia mempunyai kelebihan yang tersimpan dalam tubuhnya. Tanpa diduga, di saat mendesak, Xiukong berhasil mengaktifkan kekuatan dalam dirinya dan berhasil menyelamatkan rekannya termasuk para pendekar hantu.
Mereka kini bergabung dan melanjutkan perjalanannya hingga tiba di tempat yang dituju, di mana tempat tersebut ada tubuh Maha Agung pemilik pusaka, yang diduga di tempat tersebut telah disimpannya pusaka agung. Namun tiba-tiba mereka bertarung lagi demi memperebutkan pusaka agung. Salah seorang dari pendekar hantu berhasil mendapatkan pusakanya, namun dia tewas seketika dengan mengerikan. Dan ternyata yang diambil bukan pusaka agung melainkan sebuah jebakan. Mereka kini terjebak dengan tertutupnya semua pintu. Namun tak berselang lama akhirnya Xiu Kong menemukan solusi hingga pintunya terbuka. Namun harus menekan beberapa batu lantai secara bersamaan. Tak ada jalan lain, Yu Qing pun mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka selamat, termasuk Yu Qing berhasil diselamatkan oleh kesaktian Xiu Kong dengan ilmu telepotnya. Yu Qing pun tak menyangka dirinya masih hidup. Xiu Kong diberikan pedang perunggu hijau oleh rekannya untuk menghadapi Liu Sheng, karena kini hanya Liu Sheng yang masih hidup yang akan menjadi musuh terberatnya. Mereka kini berlima dengan bergabungnya salah seorang pendekar hantu yang masih hidup. Mereka melanjutkan lagi perjalanannya hingga tiba di depan sebuah gerbang dengan pintu yang kokoh dan tinggi. Dan ternyata pusaka agung yang selama ini dicari berada di balik pintu tersebut. Namun pintunya tak bisa dibuka. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan Liu Sheng muncul. Xiu Kong tak mampu menandingi kesaktian Liu Sheng hingga dinyatakan tewas, sedangkan rekannya tak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya pintu pun berhasil dibuka dengan kematian 3 orang di depan gerbang sebagai syaratnya. Xiao tak berhasil menghancurkan pusaka agung dengan pedang perunggu hijaunya hingga dia terpental keluar, dan akhirnya Liu Sheng berhasil mendapatkannya. Dia pun langsung memakainya dan menyatu dengan tubuhnya. Xiao dan yang lainnya pun kini hanya bisa pasrah melihat kemenangan Liu Sheng, karena kini dia akan semakin sakti dengan pusaka agung yang telah menyatu dengan dirinya. Dan tiba-tiba hewan buas pun bermunculan, dan ternyata hewan tersebut mengawal Liu Sheng yang kini telah menjadi Maha Agung. Mereka bertiga yang semakin ketakutan tak bisa berbuat banyak. Kini dunia diambang kehancuran dengan munculnya Maha Agung yang akan menghancurkan dunia, yang membuat panik seluruh penduduk termasuk para petinggi kerajaan. Caixing mencoba akan menyembuhkan Xiu Kong karena diduga dia belum sepenuhnya tewas. Sementara Yu Qing akan menghadang Maha Agung untuk mengulur waktu. Tuan Agung beserta para petingginya pun membantu dari luar dengan formasi pedangnya untuk menahan kehancuran. Tuan Agung dan para petingginya tak mampu menahannya dengan waktu yang lama. Begitu juga dengan Yu Qing yang sudah tak kuat lagi menahan serangan Maha Agung. Sementara Xiu Kong belum juga tersadar. Hingga akhirnya Yu Qing memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar bisa menahan serangan Maha Agung dan hewan buas lebih lama lagi. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya Caixing berhasil menyadarkan Xiu Kong. Namun alam bawah sadarnya berada di suatu tempat. Dan ternyata dia didatangi oleh Maharaja untuk diberikan kesaktian level tertinggi. Dan tak akan ada yang mampu menandinginya. Dan benar saja, saat hewan buas mulai menyerang mereka, tiba-tiba Xiu Kong bangkit dengan kesaktian yang luar biasa. Dia mengeluarkan Xiao terlebih dahulu dari tempat tersebut, lalu kembali melesat untuk menghadapi Maha Agung. Dengan mudahnya, Xiu Kong menghabisi seluruh hewan buas dan menyerap energinya. Kini saatnya Xiu Kong menghadapi Maha Agung. Mereka pun bertempur dengan brutal.
Akhirnya Xiukong berhasil mengalahkan Maha Agung dan mengirimkan dia ke hadapan Maharaja untuk dimusnahkan. Dunia pun terselamatkan dari ancaman kehancuran. Dan kisah film pun selesai. 护佑苍生，安世平乱。